你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Pil panjang umur hijau tua telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, Xiao Yan perlu memperbaiki beberapa yaoan untuk Xian. Gadis ini juga sepertinya akan melakukan terobosan. Dia akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk menyelesaikan kemajuan ini. Xiao Yan tidak ragu untuk mengambil beberapa bahan obat langka yang Yao Ye telah berikan saat itu. Meskipun ramuan obat ini langka, mereka jelas tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kemajuan Xian. Saat ini, Xian mampu bersaing dengan elit biasa Dou Huang saat berada di kelas Dou Huang. Kekuatan tidak biasa yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini tidak berani menanggungnya dengan mudah. Jika dia diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dou Huang, kekuatannya kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan seorang elit Douzong. Pada saat ini, pihak Xiao Yan membutuhkan ahli seperti itu. Faksi misterius dan tidak biasa yang dikenal sebagai Aula Jiwa sudah menekannya. Jika Medusa tidak ikut campur saat itu, dia mungkin juga telah ditangkap oleh pelindungmu itu. Klan Xiao mungkin benar-benar tamat pada saat itu. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek ketika dia memikirkan situasi yang akan dihadapi klan Xiao jika dia ditangkap. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sepertinya aku harus segera naik kelas Dou Huang. Begitu aku di sana, aku akan memiliki kemampuan untuk setidaknya bertarung jika aku bertemu pelindungmu lagi nanti. Klan Xiao masih membutuhkan perlindunganku." Dia melambaikan tangannya dan bahan obat di dalam kotak giok yang mengeluarkan aroma samar, bergegas ke dalam kuali obat sebelum akhirnya dibungkus oleh api hijau giok. Kehalusan yawan bisa dikatakan sejauh surga dan bumi jika dibandingkan dengan kehalusan pil obat. Xiao Yan mungkin membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki pil obat, tetapi yawan ini adalah sesuatu yang mudah disempurnakan seperti mengangkat tangannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah memurnikan semua bahan obat di kotak giok menjadi yaoan seukuran ibu jari. Selain itu, setelah mempertimbangkan bahwa Xian tidak menyukai sesuatu yang pahit, Xiao Yan juga menambahkan beberapa bumbu khusus padanya, yang mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan permen. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam setelah menyimpan 3 botol besar yaoan ke dalam cincin penyimpanannya. Dia merapikan ruang rahasia itu sedikit sebelum perlahan keluar. Dia tiba di halaman depan setelah meninggalkan ruangan hanya untuk melihat cukup banyak orang telah berkerumun di sekitar tempat ini. Dia menyapu pandangannya dan menemukan bahwa Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya ada di tempat ini. Dia langsung merasa agak terkejut. Kelompok orang ini, yang biasanya tinggal di luar, semuanya berkumpul di tempat ini. Halaman itu memiliki sekelompok besar orang yang sibuk dengan tugas mereka sendiri. Mereka telah menemukan sosok Xiao Yan saat itu muncul dan bersukacita. Mereka tersenyum dan melangkah maju. Kepala Xiao. Nama ini benar-benar mengintimidasi orang. Lin Yan menggoda dan menertawakan Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya melirik Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing.
Dia segera menangkupkan tangannya dan tertawa, "Aku belum sempat berterima kasih pada kalian bertiga. Kami hanya mengikutimu untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Selain itu, tampaknya kami tidak banyak membantu. Sama sekali tidak ada gunanya mengandalkan kami untuk melawan para ahli sejati itu." Lin Xiuya tertawa getir. Selain membantu memblokir beberapa sesepuh sekte Mystic Cloud dalam pertempuran besar di Misty saat itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Para sesepuh sekte Mystic Cloud hanya memiliki pencapaian seperti itu setelah berlatih selama bertahun-tahun. Kalian semua masih muda. Pada saat kalian seusia mereka, kemungkinan kalian semua sudah mencapai kelas Dou Zong, ucap Xiao Yan tertawa. Mengingat bakat mereka bertiga, bukan tidak mungkin untuk mencapai level ini jika mereka memiliki kesempatan. Lin Xiuya dan dua lainnya tertawa ketika mereka mendengar ini. Mereka juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Hal yang paling berharga adalah mereka masih muda, karena itu, mereka masih dalam kondisi puncak. Selama mereka diberi waktu yang cukup, prestasi mereka pasti akan luar biasa. Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar yang sebenarnya, kami juga mendapatkan banyak keuntungan selama periode waktu ini. Kekuatan kami bertiga telah meningkat satu demi satu bintang beberapa hari yang lalu. Ini mungkin tidak menakutkan seperti kamu, tetapi ini bisa dianggap peningkatan yang cukup baik. Lin Xiuya tertawa puas. Tatapan Xiao Yan menyapu mereka bertiga. Dia terkejut menemukan bahwa aura ketiga orang ini memang sedikit lebih kuat dibandingkan ketika mereka meninggalkan akademi dalam saat itu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Xiuya. Kekuatan mereka bertiga telah meningkat beberapa waktu sebelumnya. Kalian bertiga belum mengkonsumsi pil Dou Spirit. Kali ini, aku akan menggunakan waktuku melakukan untuk membantu kalian masing-masing menyempurnakannya. Setelah mengkonsumsinya, kekuatan kalian dapat ditingkatkan dengan 1 bintang. Perlakukan ini sebagai rasa terima kasih atas bantuan kalian. Xiao Yan merenung sebelum tertawa pelan. Ketiga orang itu terkejut ketika mendengar ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka tidak membuka mulut untuk menolak. Sebuah pil Dou Spirit memang memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap para ahli dari kelas Dou Wang. Bahkan mereka pun tidak kebal terhadap ini. Beberapa orang lain melemparkan tatapan iri ke arah Lin Yan dan dua lainnya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Old Yinggu, Wu Tai, dan Sumei bertukar pandang satu sama lain dan tertawa datar. Xiao Yan tentu tahu apa yang ingin mereka katakan ketika tatapannya melihat ke arah Yun Gu tua dan dua lainnya, yang tampaknya kesulitan menyuarakan sesuatu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tenang, aku akan menyerahkan ketiga pil Huang yang perkasa ke tangan kalian bertiga dalam waktu setengah bulan. Kami tentu saja mempercayai janji Kepala Xiao. Namun, kami telah meninggalkan wilayah sudut hitam selama beberapa bulan. Kami juga khawatir tentang sarang kami di wilayah sudut hitam. Kamu juga harus tahu betapa kacaunya tempat itu." Mereka bertiga menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Yun Gu tua itu juga berbicara dengan tawa pahit. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tertawa, "Kakak keduaku juga akan kembali mengelola gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Saat itu, aku mungkin masih perlu meminta kalian bertiga untuk membantunya. Aku juga akan sering kembali." Mereka bertiga buru-buru mengangguk dan tertawa mendengar ini. Itu wajar saja. Sekarang, kita bisa dianggap bersekutu dengan gerbang Xiao. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiao yang tersenyum tipis saat dia melihat wajah hormat mereka bertiga. Dengan dukungan dari ketiga orang ini, sepertinya saudara kedua akan mengalami sedikit masalah. Tentu saja, Old Yinggu dan dua lainnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Namun, Xiao yang tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia masih mendapat dukungan kuat dari Akademi Dalam. Selama ini bukanlah situasi di mana sejumlah besar faksi di wilayah sudut hitam bekerja sama. Faksi manapun saja tidak akan berani bersaing dengan Akademi Dalam. Gerbang Xiao pasti akan baik-baik saja dengan dukungan dari Akademi Dalam. Kamu ingin melakukan pelatihan? Berapa lama? Xiao Ding dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan berbicara tentang niatnya di dalam halaman. Mereka akhirnya berbicara dengan terkejut. Iya.
Secara samar-samar aku sudah merasa akan menerobos ke kelas Do Huang beberapa kali. Namun, pada akhirnya masih belum. Kali ini, aku harus maju kelas Do Huang selama pelatihanku. Xiao Yan mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Xiao Ding merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Peningkatan kekuatanmu adalah yang paling penting, kami akan menyerahkannya kepadamu. Serahkan masalah, Alian Xian, kepada saudara kedua dan aku. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia memandang Xiao Li dan memberikan pil panjang umur hijau tua yang dia perbaiki sebelumnya. Dia juga menjelaskan efek obat secara rinci. Sepertinya itu bisa sementara menghilangkan gangguan dari pil pemakan kehidupan. Kakak kedua, kamu juga harus mengikuti Old Yin Gu dan dua lainnya kembali ke wilayah sudut hitam saat mereka kembali. Kamu juga harus lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam. Ingat, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatanmu. Akan lebih baik jika kamu dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam 10 tahun. Aku juga akan membantumu menyempurnakan pil Do Spirit saat aku membantu mereka menyempurnakan pil Huang Perkasa. Xiao Yan dengan lembut berkata. Xiao Li mengangguk. Dia juga tahu bahwa bahkan dengan bantuan pil panjang umur hijau tua ini, dia masih tidak sepenuhnya luput dari kekurangan obat dari pil pemakan kehidupan. Kecuali dia bisa menerobos ke kelas Do Huang selama periode umurnya yang meningkat ini, dia masih akan mati karena umurnya yang pendek. Benar, di mana kamu akan melakukan pelatihan? Berapa lama? Tatapan Xiao Ding menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia dengan lembut berbicara, pegunungan Magical Beast. Saat itu, aku menemukan lembah pegunungan tempat tumbuh banyak bahan obat langka yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan pergi ke sana untuk melakukan pelatihan. Namun, aku tidak terlalu yakin berapa lama, tetapi pasti tidak akan singkat. Pegunungan Magical Beast, apakah kami membutuhkan perlindungan? Xiao Ding mengerutkan alisnya dengan erat dan bertanya. Tidak perlu, aku akan membawa Xian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap Xiao Ding saat dia berkata, setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semua masalah, Alian Xian, kepada kakak. Jika ada perubahan besar yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini, kamu dapat mengirim seseorang ke tempatku melakukan pelatihan. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu setelah aku menetap. Xiao Ding mengangguk sedikit. Tangannya menepuk lengan Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum tipis. Kamu bisa rileks dan melakukan pelatihan. Gengsi klan Xiao saat ini sepenuhnya dibangun di atas kekuatanmu. Karenanya, kekuatanmu adalah yang terpenting. Kapan kamu akan pergi? Xiao Yan tersenyum. Dia mendesah pelan dan bergumam. Sekarang, apakah kamu yakin sekarang? Kali ini, Xiao Yan tidak menyeret semuanya. Setelah menjelaskan kepada Xiao Ding dan Xiao Li tentang masalah ini, dia menemukan Xian di Menshah dan membawanya saat dia pergi dengan tenang. Xiao Yan membawa serta Xian dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat menggunakan sayap doukinya untuk melakukan perjalanan ketika Xian di sisinya menarik lengan bajunya. Tangan kecilnya menunjuk ke depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas, Cai Lin Jie ada di sana. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah yang dia tunjuk dan memang melihat sosok Medusa yang bersandar malas di batang pohon. Matanya yang cantik menatap keduanya. Mengapa kamu di sini? Xiao Yan bertanya dengan heran. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membawa pergi Xian sendirian. Aku khawatir dia mengikutimu. Medusa menjawab dengan samar. Dia segera berjalan dan mengangkat Xian sambil mengabaikan mata tertegun Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia hanya bisa berkata, baiklah, kamu bisa ikut. Aku akan melakukan pelatihan. Alasanku membawa serta Xian juga karena dia akan membutuhkan energi yang sangat besar agar dia bisa maju dan tempat yang aku tuju sangat cocok untuknya. Sementara dia berbicara, bahu Xiao Yan bergetar, dan sayap api hijau gioknya perlahan terentang. Kamu bisa membawa serta Xian dan ikuti aku. Xiao Yan berbicara dengan Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Tubuhnya naik ke langit sebelum terbang menuju pegunungan Magical Beast yang jauh. Medusa melihat sosok Xiao Yan dari belakang dan busur samar yang hampir tidak bisa dirasakan terangkat di wajah cantiknya yang dingin.
Dia segera menarik Xian saat tubuhnya berkedip dan muncul di langit. Jari-jarinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan telah mengambil peta kekaisaran Jiama ketika dia pergi. Dia mengikuti rute itu dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat laut pegunungan Magical Beast. Tempat itu sangat jauh dari kekaisaran. Seekor binatang terbang biasa atau kereta kuda akan membutuhkan waktu setidaknya 5 atau 6 hari sebelum mereka dapat mencapai tempat yang mereka tuju. Namun, Xiao Yan saat ini bukan lagi Douse kecil dari saat itu. Dengan kecepatannya saat ini, dia membutuhkan kurang dari 1 hari untuk pindah kemanapun di kekaisaran Jiama. Akhirnya mereka tiba di puncak gunung yang berada di dekat pegunungan Magical Beast di malam hari. Tubuh mereka perlahan mendarat dari langit. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Matanya membawa seutas ingatan saat dia mempelajari tanah yang agak familiar. Dia masih ingat bahwa di tempat inilah dia pernah dikejar oleh kompi tentara bayaran bernama Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke dalam pegunungan. Di sanalah dia pertama kali bertemu Yun Yun yang telah menggunakan nama Yun Si saat itu. Tatapannya mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya, berhenti di kota kecil yang terletak di kaki gunung. Dia masih ingat bahwa kota kecil ini bernama Kota Kingshan. Itu adalah tempat pelatihan pertamanya setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Di sini, dia berteman dengan teman pertama dalam hidupnya, gadis baik hati yang dipanggil Dokter Peri Kecil. Gadis berpakaian putih topi, yang dengan lembut duduk di toko obat menyembuhkan tentara bayaran yang terluka, melintas di kepala Xiao Yan. Dia menghembuskan nafasnya. Hampir 6-7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Apakah tubuh racun yang menyedihkan, miliknya yang bahkan Yao Lao agak takut mengalami ledakan? Xiao Yan merasa sakit hati saat mengingat gadis baik hati yang harus mengonsumsi racun setiap hari untuk menjaga fungsi tubuhnya. Xiao Yan melihat ke arah Medusa dan Xian di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Pertama, pergilah ke kota kecil." Tubuhnya bergerak setelah mengatakan ini mengalir ke bawah. Medusa dan Xian mengikuti dari belakang. Mengingat kecepatan beberapa orang, mereka muncul di kota kecil setelah beberapa tarikan napas. Mereka melihat kata-kata yang agak kuno di pintu masuk kota kecil yang masih ada. Pikiran Xiao Yan sejenak sedikit linglung saat dia bergumam, "Kota Kingshan, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Tempat ini adalah tempat pertama yang aku datangi saat aku berlatih saat itu. Aku saat itu hanyalah orang kecil yang baru saja maju ke kelas Douse." Xiao Yan tersenyum sedikit dan berbicara kepada 2 orang di sampingnya. Xian dan Medusa kaget saat mendengar ini. Mereka diam-diam tertawa, tidak disangka bahwa setelah tidak datang ke sini beberapa tahun, anak kecil yang merupakan Douse saat itu telah menjadi sekuat ini. Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Xian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Ukuran kota Kingshan saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan dulu. Bahkan arus orang menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ada beberapa pejalan kaki dan tentara bayaran yang bersiap untuk memasuki pegunungan Magical Beast untuk berburu Magical Beast yang melewati pintu masuk kota kecil ini. Aliran manusia ini akan memperlambat langkah kaki mereka saat mereka melewati Xiao Yan dan 2 lainnya. Tentu saja, alasan utama mereka mempersingkat langkah mereka bukan karena Xiao Yan melainkan karena Medusa dan Xian di sisinya. Hampir tidak ada wanita yang ditemui Xiao Yan yang bisa dibandingkan dengan Medusa dalam hal kecantikan. Terutama dikombinasikan dengan sikap sedingin es dan sikap mulianya yang samar-samar terlihat. Itu menyebabkan mata orang-orang tanpa sadar menembak. Selain itu, karena dia adalah Medusa, seluruh tubuhnya memancarkan semacam daya pikat yang dengan jelas karena dia adalah seekor ular betina cantik yang tahu cara memakan manusia. Xian saat ini masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil. Penampilannya yang seperti ukiran batu giok sangat lucu. Matanya yang seperti permata berkedip berulang kali dan memberi seseorang perasaan sangat menyukainya untuk dilepaskan. Hal ini dapat diidentifikasi dengan jelas dari sikap Medusa terhadapnya.
Tentu saja, banyak tatapan yang memandang kedua wanita itu masih akan dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam yang berdiri di antara mereka. Beberapa tentara bayaran yang tubuhnya dipenuhi otot akan mengerutkan mulut saat melihat sosok Xiaoyan. Mereka diam-diam akan mengomel tentang bagaimana pria kurus dan lemah ini bisa begitu beruntung dengan wanita. Naluri mereka sangat akurat. Ini karena alis cantik Medusa telah menjadi sedikit vertikal di bawah fokus banyak mata. 7 energi berwarna sebagian terlihat di tangannya di bawah lengan bajunya. Jangan! Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia merasakan sedikit fluktuasi energi dari sampingnya. Aura membunuh wanita ini terlalu kuat. Medusa ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, energi di tangannya telah berkurang dengan tenang. Xiaoyan masuk ke kota kecil. Jalan yang diaspal dengan pecahan batu menyebabkan moodnya menjadi tenang. Dia tidak merasakan perasaan seperti itu dalam waktu yang lama. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama, dia telah hidup dengan memanfaatkan setiap detik saat dia berpacu dengan waktu berlatih sepanjang siang dan malam. Xiaoyan berjalan di sepanjang jalan sebelum berbalik sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghentikan langkah kakinya di luar toko obat yang sangat besar. Tatapannya linglung saat dia melihat pemandangan yang masih agak familiar. Saat itu, dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya di toko ini. Toko obat saat ini bahkan lebih besar dari dulu. Dia tiba-tiba merasakan perasaan sedih. Dengan lambaian tangannya, dia menoleh dan berbicara kepada 2 orang di sampingnya, "Lupakan, ayo pergi. Kita akan memasuki pegunungan Magical Beast hari ini." Medusa dan Xian tidak mengungkapkan pendapatnya saat mereka mengangguk. Xiaoyan tidak menunda-nunda saat melihat ini. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah keluar dari kota kecil dan menuju ke pegunungan Magical Beast Mountain. Namun, baru saja dia membalikkan tubuhnya saat kekacauan tiba-tiba terjadi di jalan yang tidak jauh. 2 sosok manusia segera bergegas ke kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Ketika kedua sosok manusia itu bergegas melewati jalan, sepasang sosok manusia bergegas turun dari sebuah gedung di samping mereka dan memblokir keduanya. Kamu berpikir untuk melarikan diri? Hari ini, tidak ada satu orang pun dari kelompok pertempuran berdarah yang bisa kabur. Seorang pria parubaya, yang memiliki bekas luka di wajahnya, perlahan berjalan ke depan, dan memberikan senyuman buas kepada pria dan wanita yang dihalangi olehnya. 2 orang yang dikepung adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah orang parubaya dengan tubuh yang kuat. Wajah tenangnya saat ini menunjukkan kepahitan. Wanita di sisinya masih sangat muda. Sosoknya yang cantik langsing dan penampilannya juga cukup cantik. Kamu harus cepat pergi. Aku akan menghentikan mereka. Tatapan pria parubaya itu menatap tajam pada pria dengan bekas luka itu dan dengan tegas berteriak, "Han Rui, kelompok tentara bayaran pertempuran berdarah, kami telah menyerahkan sebagian besar wilayah di Kingsan kepadamu. Mengapa kalian ingin menghabisi kami? Apa kamu tidak terlalu sombong bahkan jika klan He mendukungmu? Apa yang dapat kamu lakukan jika kami sombong? Kepala suku telah mengatakan bahwa kami tidak akan membiarkan satu orang pun di kelompok pertempuran berdarah hidup. Jika kamu bijaksana, kamu bisa menyerahkan gadis kecil itu secepat mungkin." Kepala desa telah memutuskan untuk mengambil tubuhnya malam ini. Pria dengan bekas luka itu tersenyum jahat saat dia berbicara. "Bermimpilah!" Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Namun, dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke tubuh wanita itu. Sebuah kekuatan mendorong punggungnya lebih dari 10 meter. Ling Er, lari! Ke pegunungan Magical Beast. Pria dengan bekas luka dengan dingin menyaksikan tindakan pria parubaya saat dia tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. "Bunuh dia!" Sepasang sosok manusia langsung memberikan respon tegas saat mendengar perintah tersebut. Mereka segera mengacungkan senjata dan menyerang pria parubaya itu. Pria dengan bekas luka itu, sebaliknya, melangkah ke arah wanita dengan wajah cantik dan pucat. Sudut mulutnya berisi senyuman cabul. Xiaoyan menyaksikan pemandangan tak terduga yang tiba-tiba ini dari ujung jalan. Awalnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah seperti ini di mana orang saling membunuh untuk balas dendam. Namun, kelompok pertempuran berdarah
yang disebutkan oleh pria dengan bekas luka itu telah membawa kembali sebagian dari ingatannya. Tatapannya mengamati pria paruh baya dan wanita itu. Dia mengernyitkan alisnya sedikit. Ling Er. Selama Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, pria paruh baya yang awalnya terluka bukanlah tandingan serangan dari beberapa lawannya. Akhirnya, dia dipaksa mundur dengan telapak tangan dan seteguk darah dimuntahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang sedang berjalan menuju wanita dengan senyum cabul. Tawa tragis dipancarkan saat keputusasaan muncul di matanya. "Paman Keagang." Wanita yang dipanggil Ling Er akhirnya tidak bisa menahan diri saat dia menangis saat melihat pria paruh baya itu terluka. Xiao Yan, yang berada di ujung jalan, menghela nafas pelan saat mendengarnya menangis. Dia akhirnya berhasil mengingat pertemuan tidak disengaja itu di pegunungan Magical Beast saat itu. Meskipun ada cukup banyak orang yang mengamati pemandangan yang terjadi di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani turun tangan. Jelas, orang-orang di sini sangat takut dengan orang-orang yang mendukung pria dengan bekas luka itu. Tidak ada gunanya kamu berteriak. "Nona Ling Er, patuhlah dan kembali bersamaku. Setelah ketua kami bersenang-senang denganmu, aku akan melayanimu dengan baik." Pria dengan bekas luka itu tertawa. Tangan besarnya meraih wanita itu. "Bajingan, kamu bahkan lebih buruk dari binatang." Pria paruh baya yang dipanggil Keagang menyaksikan tindakan pria yang terluka itu dan dengan marah dimarahi. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sesosok manusia menghentakkan kakinya ke dada Keagang dan menendangnya ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Pria yang terluka itu tersenyum dingin saat dia melihat ke arah Keagang. Tangannya tiba-tiba terulur dan meraih wanita di depannya. Namun, anehnya tubuhnya berhenti ketika tangannya masih setengah kaki dari wanita itu. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu dan dengan keras menghantam dadanya. Pukulan berat yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi pria yang terluka itu menjadi pucat. Seteguk darah segar diludahi ke langit dan tubuhnya jatuh seperti anjing mati. Itu juga bergesekan dengan jalan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan berhenti. Pergantian peristiwa tak terduga semacam ini menyebabkan jalan seketika menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya orang yang tercengang ketika mereka melihat pria dengan bekas luka itu. Pikiran mereka mengalami kesulitan untuk menerima perubahan tersebut. Wanita cantik yang dipanggil Ling Er juga membuka mulut kecilnya dan menatap pria bekas luka yang berulang kali mengerang di tanah. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Jubah hitam perlahan membekas di matanya.